lapangan gitu dalam katakanlah dalam satu nilai perdamaian itu ada contoh kasus yang kita temui di keseharian begitu. Coba deh kasih contoh, misal apa gitu dari yang paling sering aja kalian temui sebagai agent of peace. Kalau yang paling sering itu sebenarnya di poin pertama juga sering kita temukan, menerima diri. Kadang kita selalu membandingkan diri kita dengan orang lain, benar. selalu menjadikan orang lain sebagai tolak ukur. Akhirnya kita selalu meniru gaya orang lain yang seperti itu. Jadi dan tidak menerima apa adanya diri kita gitu ya. Kurang bersyukur dengan benar. apa yang Tuhan berikan kepada kita. Itu banyak sekali orang-orang yang seperti itu. Yang kedua juga memahami prasangka. Ini juga yang paling sering kita temui ketika kita bertemu dengan orang baru. Misalnya kita selalu memberi prasangka buruk. Mungkin karena penampilannya kita sudah menaruh prasangka buruk terhadap orang yang judgementnya lebih dulu sebelum kenalannya gitu ya. Sebelum kita semenjak pasti karakternya ini seperti ini karena kalau dilihat dari cara berpakaiannya itu kita sudah membaca. Sekalipun sebenarnya cara penilaian pertama memang sebenarnya dari penampilannya, tapi kita tidak boleh langsung menjudge bahwa karakternya dia seperti ini mengikut dengan penampilannya itu. Jadi mungkin lebih banyak itu yang paling sering lah kita temukan. Iya. Mungkin salah satunya juga tadi menarik ya, kita mau untuk mengakui kesalahan dan kemudian minta maaf. Ini kayaknya yang sulit banget ya. Kayak mengakui kesalahan aja tuh udah sulit, apalagi untuk meminta maaf duluan ya nggak sih? Makanya praktek-praktek kita selama training itu kita bukan monoton atau terlalu kaku dalam satu forum, tapi kita membuat forum itu secara kreatif melalui media-media termasuk board game. Ada nih board gamenya di sini ya? Ada board gamenya, dan itu kita memang berupaya untuk memberikan pemahaman 12 nilai perdamaian itu secara media kreatif dan secara santai. Agar teman-teman mudah untuk memahami apa itu 12 nilai perdamaian. Misalnya meminta maaf itu kan, atau misalnya prasangka lah yang tadi. Misalnya kita prasangka, bagaimana kita mengajarkan mereka untuk menghilangkan prasangka. Salah satu caranya, maksudnya salah satu agenda kegiatan kita atau materi yang kita ajarkan itu kita perumpamaan ada balon, kita buatkan sebuah balon. Di balon itu kita tuliskan kira-kira misalnya polisi, kira-kira prasangkanya ke polisi apa yang negatif ya, suka hilang atau suka ambil uang, banyak benar. Nah, kita mengajarkan mereka untuk kira-kira polisi ini, apakah semua polisi itu suka menilang? Oh, ternyata mereka akan menjawab tidak. Apakah semua polisi ini suka ambil uang? Mereka akan jawab tidak. Nah, itu artinya itu hanyalah prasangka. Oleh karena itu sebuah prasangka, mungkin salah satu teman itu kita meminta untuk memecahkan balon tersebut, dan akhirnya di situ bisa dikatakan bahwa perumpamannya prasangkanya sudah pecah, dan akhirnya kita mengajarkan bahwa ke depan harapannya tidak ada lagi prasangka buruk dalam hatinya. Well, keren banget sih mereka melakukan ini dengan cara kreatif. Salah satunya dengan board game yang sekarang lagi dibawa nih. Nanti kita akan review gimana sih board game, gimana cara mainnya, dan nilai apa yang kemudian dari 12 nilai perdamaian itu bisa dikenalkan dan bisa langsung dipahami oleh orang melalui board game ini sendiri. Kita akan lanjut nanti di sesi yang selanjutnya. Smart Listener tetap bersama kami di Smart Community. Makassar, The Spirit of Indonesia. Kembali lagi Smart Community, masih bersama dengan Peace Generation. Damai itu indah ya. Damai itu indah. Salah satu yang mereka lakukan juga dalam menanamkan 12 nilai perdamaian melalui metode kreatif, melalui kreatif stuff gitu ya. Kayak board game yang ada di depan ini. Boleh dong diperlihatkan kepada Smart Listener. Board game apa nih yang kalian bawa? Ada 2 kan ya? Ada 2. Nah, kalau Smart Listener pengen tahu boleh lihat ke YouTube channel Smart Devo Makassar. Kita lagi live sekarang. Terus juga yang pengen komentar juga, pengen nanya-nanya, boleh langsung ke WhatsApp di 0811461011. Silakan. Oke, jadi kami membawa 2 jenis board game. Yang pertama itu ini jenis board game Galaxy Obscuro. Jadi jenis board game ini bercerita tentang planet, sebuah galaksi
yang dimana ada 6 planet di dalamnya. Yep. Jadi ceritanya di sini bahwa warga ataupun alien yang tinggal di dalam planet itu hidup damai, hidup tentram. Cara mainnya kayak gimana? Boleh dibuka dong ya? Boleh. Cara mainnya kayak gimana? Kita ngajakin smart listener untuk main nih. Boleh dibantu Kak? Ini berarti ada satu galaksi yang memang orang-orangnya di dalam hidupnya berdampingan dengan damai gitu ya. Oke. Jadi di sini sedikit saya jelaskan. Kartu-kartu ya? Iya, kartu-kartu. Bukan tarot kan? Di sini memang kita namanya Galaxy Obscurio, makanya dikatakan Galaxy Obscurio karena nama planetnya adalah nama galaksinya adalah Galaxy Obscurio. Sama seperti dengan galaksi kita, galaksi apa namanya? Bima Sakti ya, ada bumi, ada galaksi-galaksi yang lain dan planet-planet yang lain. Sama seperti kita di Galaxy Obscurio ini ada beberapa planet yang kita sebut beberapa planet kayak planet Celio, planet Trimuja, planet Rinca, dan beberapa planet. Pokoknya ada 6 planet semua di sini. Dan masing-masing planet ini goals dari permainan ini adalah bagaimana menjadikan galaksi ini tetap damai, tetap rukun dan tidak ada gangguan dari luar. Oke, gangguannya apa kalau di gangguan dari luar itu kita ada namanya virus atau meteor. Virus ini dia corona masuk berarti ya. Karena kalau saat ini mungkin bisa dikatakan corona penyerangnya sebagai ini meteor. Jadi sebuah planet jika diserang terus oleh meteor itu bakalan planetnya bisa hancur dan berantakan. Dan itu satu planet ini dengan planet yang lain saling berkaitan dan saling berhubungan. Satu planet mati, maka otomatis galaksi itu akan hancur semua. Ini artinya kita mengajarkan teman-teman yang mengikuti permainan ini, mengajarkan bagaimana menjaga kekompakan, bagaimana mereka bisa bermain board game ini tanpa kalah, tanpa ada satupun yang diserang atau mati, atau tanpa ada satupun yang diserang oleh meteor. Karena jika salah satu meteor diserang, jika salah satu planet diserang oleh meteor tersebut atau virus tersebut, maka otomatis galaksi obskur ini akan hancur semua. Planet-planet yang lain. Berarti harus bergotong royong. Ya, harus bergotong royong untuk menjaga perdamaian di galaksi obskur ini. Nah, begitupun harapannya kita di dunia nyata, di galaksi kita ini, harapannya perdamaian itu bisa kita jaga bersama-sama. Perdamaian itu bisa kita rawat sama-sama, dan pada akhirnya bumi ini tetap damai, tetap aman, dan konflik dimanapun itu tidak terjadi di dunia kita ini. Amin, amin, amin. Next ada permainan apa lagi selain Galaxy Obscuria? Ada board game yang satu lagi. Board game yang satu lagi. Board game The Rampung. Namanya board game The Rampung. Oh, The Rampung, bukan The Rempong ya? Bukan. Itu Karifa kayaknya. Iya, rasanya agak rempong sih. Kalau The Rampung ini lebih bercerita tentang kehidupan sebuah desa di sebuah kampung. Misalnya The Rampung apa ya? Kemarin singkatannya rawat kampung gitu. The Rampung di Rawat Kampung. Ya, oke. Baik. Jadi di sini permainannya tadi kan galaksi, kalau sini lebih ke warga desa atau orang-orang yang ada di desa. Jadi sini di apa? Ini ada ininya. Jadi di Rampung ini ada ini papan permainannya. Di sini ada beberapa desa. Ada desa Dame, di mana desa ini fokus kepada pertanian. Kemudian ada desa apa? Desa Tresno, fokus kepada desa untuk kesehatan. Ada desa untuk peternakan, kemudian perairan dan lain sebagainya. Jadi ada beberapa desa di sini dan memiliki karakter masing-masing. Nah, di desa ini sama seperti Galaxy Obscure itu, bagaimana di desa ini mereka saling menjaga kampung tersebut agar kampung ini bisa menjadi kampung yang damai dan bisa menjadi warga yang rukun sesama tetangganya. Jadi masing-masing nanti ada permainannya. Yang kalah, yang menang gimana cara menentukannya dari permainan The Rampung ini? Ini ada sistem poinnya. Jadi permainan sistem poin. Jadi semakin banyak berbuat baik, maka semakin
mendapatkan banyak poin. Nah, poin yang tertinggi itulah yang bakalan mendapatkan apresiasi atau sebuah ucapan selamat kepada teman-teman fasilitator yang berarti masing-masing kampung harus mengumpulkan bersaing antara satu kampung dan kampung bersaing lain untuk mendapatkan sebuah poin. Tapi bersaingnya secara sehat dan ada nilai-nilai yang bisa kita tanamkan. Dan nggak boleh curang ya. Dan nggak boleh curang. Jadi teman ada ini yang penghuni karakter yang penghuni di desa itu, jadi ada beberapa profesi yang berbeda yang hidup di desa ini. Sesuai dengan karakteristik dari kampungnya masing-masing. Nah, kalian kan melakukan ini bukan hanya ke anak-anak pastinya ya. Ini mungkin anak-anak lebih gampang untuk menerima. Gimana kalau orang dewasa yang kalian sambangi untuk kemudian menanamkan nilai, bukan menggurui ya, tapi berbagi. Nah, responnya seperti apa? Atau pernah nggak sih kalian mengalami satu pengalaman yang tidak menyenangkan, penolakan atau apapun itu, ketika kalian ingin sharing soal 12 nilai perdamaian ini, seperti halnya tugas kalian dari sebagai agent of peace gitu? Untuk penerapan ke orang tua sebenarnya kita pendekatannya ke guru-guru, lebih kepada ke guru-guru atau teman-teman calon fasilitator. Yang kemudian guru-guru tersebut nantinya akan, setelah kita training 12 nilai perdamaian, mereka akan mengajarkan kembali ke anak-anak didiknya di sekolah. Maka dari itu kita lebih pendekatannya untuk orang dewasa itu kepada guru-gurunya. Jadi kita mengajarkan juga bagaimana bermain board game, kemudian bagaimana kita mengajarkan 12 nilai perdamaian itu. Dan baru-baru ini juga Peace Generation baru mencoba untuk terjun di dunia yang namanya pembelajaran disiplin positif untuk khusus untuk guru-guru. Jadi kita mengajarkan guru-gurunya bagaimana menjadi pribadi disiplin positif, di mana program disiplin positif itu mengajarkan guru-guru bagaimana mengajarkan guru-guru untuk mendidik anak-anak tanpa kekerasan, tapi dengan cara-cara damai, dengan cara-cara yang baik, tanpa abuse, tanpa langkah-langkah abusif begitu ya. Wow, luar biasa, keren banget. Nah, nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita malam ini bersama dengan teman-teman Peace Generation Makassar. Tapi setelah yang satu ini ya, Smart Listener, jangan kemana-mana. Di Smart Community masih bersama dengan Peace Generation Makassar. Nah, mereka ini sampai sekarang banyak kegiatan-kegiatan positif gitu ya. Tadi udah banyak dijelaskan juga. Salah satunya menggunakan board game, dan ya walaupun kadang menerima penolakan juga dari orang-orang, tapi kalau yang selalu kalian dekati terlebih dahulu adalah guru-guru gitu ya. Biar mereka sebagai pendidik ya, mereka lebih mudah. Nah, kan kalau kita lihat di Kota Makassar, Indonesia itu adalah negara yang sangat penuh dengan keberagaman, berbagai macam suku, bahasa, agama, ras, dan lain sebagainya. Di Makassar juga kayak gitu, beragam banget gitu. Nah, kadang-kadang juga orang nganggapnya Makassar itu kasar gitu ya. Walaupun kita udah kita yang tinggal di sini juga ngerasa seperti itu sih. Cuman kan banyaklah konflik-konflik yang kadang juga terjadi bahkan di lingkungan kita. Let's say aja antar kampung, antar gang itu sering ada bentrokan satu sama lain. Nah, hal-hal ini kan yang bisa jadi potensi kekisruhan yang lebih besar, ya nggak sih? Betul. Nah, kalau kalian sendiri gimana sebagai agent of change, agent of peace maksudnya, untuk mendamaikan konflik-konflik gitu? Cara-caranya seperti apa selain kayak tadi? Jika ada yang bersinggungan satu sama lain, ada konflik satu sama lain, gimana kalian untuk menjadi problem solver gitu? Jadi ketika ada konflik terjadi, dan memang kalau Peace Generation memang kita fokus kepada pendidikan perdamaiannya, bagaimana kita mengupayakan pencegahan dari timbulnya konflik-konflik tersebut, karena termasuk ekstremisme, kekerasan, radikalisme, sampai ke intoleran itu kita berupaya untuk mencegahnya. Maka dari itu kita programnya 12 nilai perdamaian tersebut. Adapun jika terjadi konflik-konflik secara langsung ataupun di lingkungan kita sendirilah, nggak usahlah Indonesia terlalu luas. Kita lihat di Makassar saja atau di ruang lingkup
anak muda khususnya di kampus-kampus begitu kan. Itu kan tingkat fakultas saja itu sering ini. Iya, bentrok. Satu kampus, satu alma mater. Satu alma mater tapi sering bentrok. Fakultasnya depanan lagi. Tetanggaan lagi. Tetanggaan lagi. Makanya itu salah satu konflik kecil sebenarnya yang terjadi yang ada di sekitaran kita. Dan perlu kita ketahui bahwa kenapa konflik itu terjadi? Ya karena adanya api di situ. Tidak mungkin ada asap kalau tidak ada apinya yang dari awal kan. Maka dari itu kita berupaya bagaimana untuk mencegah api ini muncul. Jangan menyulut api lah ya. Apinya. Dan upaya-upaya dari Peace Generation memang kita lebih ke upaya-upaya pencegahan. Adapun upaya-upaya ketika konflik itu udah terjadi, mungkin kita akan kolaborasi atau kerjasama dengan lembaga-lembaga lain yang lebih kepada terjun langsung ke lapangan untuk menyelesaikan konflik-konflik daerah, termasuk mungkin kayak karena biasanya kita memang sistemnya kolaborasi. Ada lembaga yang menyelesaikan konfliknya, kemudian konflik setelah selesai kayak di Poso atau di Palu kan. Setelah konfliknya selesai diselesaikan oleh lembaga satunya, biasanya Peacegen baru masuk di situ setelah konflik itu dengan sistem kolaborasi. Jadi setelah konflik terjadi barulah Peacegen masuk untuk memberikan pemahaman bahwa inilah perdamaian sebenarnya dan inilah kita yang ingin kita bangun di Indonesia ini agar ke depan gak ada konflik lagi. Langkah-langkah preventif melalui edukasi itu biar nggak kejadian lagi, betul. Gitu, biar tidak terulang lagi. Kalau Safril sendiri pernah nggak sih mengalami gitu di lingkungannya menemukan apa istilahnya bentrok atau apa gitu? Nah kamu melihatnya seperti apa gitu? Jadi kalau berbicara tentang konflik, taruhlah misalnya contohnya lebih spesifik kepada bentrok yang di kampus sering banget kan. Iya. Sering banget lah. Saya suka kesel loh sebenarnya. Katanya penyambutan maba gitu. yang lucunya itu biasanya kalau habis bentrok ini sebentar kita makan di kantin bareng juga. Iya benar. Lah terus sering ngapain gitu ya? Jadi kalau dari saya sendiri melihat bahwa bentrok-bentrok yang terjadi itu biasanya dipicu oleh permasalahan yang sepele, miskomunikasi antar mahasiswa misal, dan itu teman-teman yang lain tuh cepat terkompori, cepat cepat terpanggil juga hanya karena terprovokasi gitu ya. Cepat terprovokasi seperti itu. Akhirnya mereka juga ikut terlibat, padahal sebenarnya mereka tidak tahu persis permasalahannya seperti apa. Benar. Ikut Ji. Apa masalahnya? Mereka ternyata cuma ikut-ikutan, tapi itu bisa berakibat fatal apabila mereka mungkin sudah baku lempar dan nggak tahu siapa yang kena di sana. Nah, jadi kalau saya lebih menekankan bahwa kita sebagai mahasiswa, sebagai anak muda, sebagai generasi muda, itu jangan mudah terprovokasi lah untuk hal yang mungkin juga tidak ada sangkut pautnya dengan kita. Di cross check dulu lah ya. At least cari tahu dulu ngapain nih. Ngapain kita ikut-ikut? Iya sampai kita yang kena ininya. Oke. Jadi lebih apabila juga menerima informasi-informasi yang belum pasti, belum akurat, jangan di-share dulu. Salah satunya juga kalian ini nggak sih buat untuk mencegah konflik itu ya. Biasanya kan hoax yang menyulut itu. Kalian buat counter itu nggak sih, konten-konten untuk mengcounter hoax dan lain sebagainya, seperti itu juga? Iya, jadi kita juga mengkampanyekan konten-konten kreatif seperti tips-tips untuk mencegah penyebaran hoax, juga untuk kampanye stop bullying juga. Wow, luar biasa. Kalau kampanye soal pilkada ada juga nggak? Nah, kita anti pilkada. Tidak ada konflik kepentingan sama sekali ya. Nah, tapi kan di Desember nanti sekarang nih Makassar udah ditentukan nih tadi pasangan calon yang bakal bertarung di pilkada. Biasanya kan seperti itu. Kalau udah mau pemilu, udah mau pilkada, wah orang udah berkubu-kubu kan ya. Disentil sedikit cepat panas kayak gitu. Pilkada tuh kayak rawan banget konflik ya nggak sih? Iya betul. Yang paling rawan konflik gitu. Apalagi kalau di Kota Makassar orang selalu bilang ini nih zona merah nih. Walaupun sebenarnya nggak seperti itu adanya. Nah kalau kalian
Apa nih yang pengen kalian sampaikan buat sebagai agent of peace ya kepada smart listener, kepada siapapun yang mendengarkan ataupun menonton kita sekarang ini sebagai pesan perdamaian juga. Kita bakal sama-sama nih menghadapi hari demokrasi, pemilu, pilkada, gimana caranya biar damai gitu. Oke, dari saya dulu ya. Oke, kalau dari saya pribadi, untuk teman-teman dan masyarakat Kota Makassar, mungkin saya mengajak melalui forum ini, saya mengajak teman-teman dan keluarga dan masyarakat Kota Makassar, ayolah kita mengedepankan yang namanya kedewasaan diri, mengedepankan akal dan pikiran dan cara berpikir yang dewasa terhadap diri kita. Dan marilah kita memahami apa itu sebenarnya makna dari pilkada itu sendiri, bahwa inti dari pilkada itu sendiri adalah kita mencari pemimpin yang terbaik dari yang terbaik, di mana kita berupaya untuk menjalankan sistem demokrasi kita dengan baik khususnya di Kota Makassar. Bukan malah kita merayakan pilkada ini dengan sebuah perayaan yang ujung-ujungnya menjadi konflik. Maka dari itu harapan kami ya ayolah kita berlapang dada, kita terbuka dan kita saling memahami, dan ayo kita ini teman-teman yang tergabung dalam beberapa tim kampanye atau tim sukses, mari kedepankan yang namanya sistem pilkada yang damai dan mengedepankan adu gagasan, adu visi misi yang baik. Kita lihat yang terbaik, gak usahlah kita mengedepankan konflik. Saatnya kita memperlihatkan ke dunia luar dan daerah lain bahwa Makassar itu aman-aman saja. Jangan sampai mereka apa yang mereka pikirkan dan mindset yang tertanam orang luar itu terhadap Makassar kasar atau lain sebagainya, itu kita semakin kuat nantinya kalau kita. Benar. Maka dari itu kedepannya kita harapkan pilkada 2020 nanti di bulan 12 ini. Amin. Kita harapannya pilkada ini berjalan dengan damai dan semua prosesinya juga damai, dan itu pun juga harapannya jangan tetap jaga jarak dan protokol kesehatan yang diutamakan. Oke. Safril, singkat apa? Jadi terkait dengan pilkada yang mungkin sebentar lagi akan digelar, mungkin saya cuma mau menyampaikan bahwa kita mungkin boleh beda pilihan, tapi jangan sampai itu menjadikan kita untuk tidak berkomunikasi, menjadikan batasan untuk kita tidak. Biasanya itu gara-gara beda pilihannya left group, bertengkar sama keluarga sendiri bahkan ya. Suami istri baku bombe. Tetangga yang tidak baku bicara karena persoalan mungkin ada bendera yang dipasang di depan rumah ataupun memperlihatkan, menonjolkan pilihannya. Jadi marilah kita tetap jalin komunikasi, jalin silaturahmi yang baik meskipun beda pilihan, karena kita tidak boleh juga memaksakan pilihan. Benar. Oke. Kalau ingin tahu ragam kegiatan kalian atau aktivitas dari Peace Generation, taunya di mana? Untuk teman-teman untuk mengetahui lebih mendetail tentang Peace Generation Makassar, untuk khusus Peace Generation itu teman-teman bisa akses di website resmi kami di peacegen.id. Peacegen.id itu laman resminya. Laman resmi. Media sosial? Kemudian media sosial untuk Peace Generation Makassar, kita punya Instagram Peace Generation Makassar. Oke. Dan untuk nasional ada Peacegen ID. Peacegen ID. Oke deh, terima kasih banyak Akbar. Terima kasih banyak juga Safril. Sukses untuk aktivitasnya ya. Besok hari terakhir webinar kan ya. See you tomorrow kalau gitu. Jangan lupa besok teman-teman untuk hadir juga di webinar kami di Aliansi Perdamaian Makassar. Oke deh, terima kasih ya untuk Anda juga semua.